Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nisrina Romi Astuti dengan NIM 2011200099. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-6, yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang pertama ada makna kaidah fikih. Secara bahasa adalah kemantapan hati, diambil dari kalimat bahasa Arab yaitu yakin ma'al fil hauzi, yang artinya air itu tenang di dalam kolam. Yakin juga dapat diartikan dengan ilmu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Adapun secara bahasa, ya artinya adalah keraguan. Maksudnya adalah keraguan dan kebimbingan terhadap dua hal yang tidak bisa dikuatkan salah satu dari keduanya. Jadi, makna kaidah di atas adalah bahwa suatu perkara yang diyakini telah terjadi tidak bisa dihilangkan kecuali dengan dalil yang pasti akan meyakinkan. Dengan kata lain, tidak bisa dihilangkan hanya dengan sebuah keraguan. Demikian pula sebaliknya, suatu perkara yang diyakini belum terjadi maka tidak bisa dihukumi telah terjadi kecuali dengan dalil yang meyakinkan pula. Prasangka yang kuat teranggap secara syar'i karena mengetahui setiap hukum dengan keyakinan yang pasti itu. Yang pasti itu mustahil. Makna kaidah tersebut, setiap perkara yang telah tersabit berdasarkan dalil qot'i atau zan kuat, maka perkara tersebut dihukumi berdasarkan hal tersebut. Dan hukum tersebut tidaklah bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan yang tidak tercampuri keraguan. Karena hukum perkara yang bersifat yakin tidaklah masuk akal bisa dihilangkan dengan keyakinan yang lebih lemah darinya. Akan tetapi, haruslah dengan keyakinan yang semisal atau lebih kuat. Pada materi kali ini dibahas tentang penerapan kaidah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Imam Asy'uti rahimahullah mengatakan bahwa kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting. Kaidah ini mencakup masalah yang sangat banyak sekali. Kaidah ini bisa masuk ke dalam semua bab fikih, dan dari kaidah ini bisa dikeluarkan lebih dari 2/3 masalah-masalah fikih. Hal ini menunjukkan bahwa kaidah ini adalah kaidah sangat luas. Terus ada sumber dalil kaidah fikih. Kaidah fikih keyakinan ini dilandasi banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wa ma yattabi'u aksaruhum illa zonna innal zonna la yughni minal haqqin syai'an, yang artinya dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Quran Surat Yunus ayat 36. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu tanibu kasiron minal zonna innal ba'zul zonna ismun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari persangkaan. Sesungguhnya kebanyakan dari persangkaan itu adalah dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12.
Tidak hanya dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah saja yang melandasi kaidah ini, akan tetapi para ulama pun telah sepakat tentang penerapan kaidah ini. Imam Al-Qarafi berkata, kaidah ini telah disepakati oleh para ulama dan bahwasanya setiap hal yang diragukan dianggap seperti tidak ada. Al-Furuq juz 1 halaman 222. Ada kedudukan dari kaidah fikih. Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat agung di dalam syariat Islam dan banyak permasalahan fikih yang dilandasi oleh kaidah ini. Kaidah ini mengcover banyak permasalahan mulai dari masalah ibadah, muamalah, hingga hal-hal yang berkaitan dengan hukuman bagi para pelaku kriminal atau yang dikenal dalam dunia fikih dengan sebutan hudud. Imam Syuti berkata kaidah ini dapat diterapkan di semua bab-bab fikih dan permasalahan fikih yang dicakup kaidah ini mencapai 3/4 permasalahan. Nah, menurut Imam Nawawi berkata kaidah ini merupakan kaidah yang umum mencakup banyak permasalahan dan tidak keluar dari kaidah ini kecuali beberapa permasalahan saja. Kaidah ini juga menunjukkan kepada kita kesempurnaan agama Islam yang kita cintai ini. Apabila kita menerapkan kaidah ini, maka kita akan semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Karena kita semua sadar bahwa kehidupan kita tidak akan pernah terlepas dari kondisi yang disebut dengan keraguan. Yang mana dari keraguan ini dapat muncul was-was yang pada akhirnya mengganggu kegiatan ibadah seseorang terutama di dalam permasalahan taharoh dan sholat. Akan tetapi Islam dengan segala kesempurnaannya memberikan jalan keluar pada umatnya, yaitu dengan adanya kaidah yang agung ini. Nah, menurut Imam Ibnu Abdil berkata para ulama sepakat bahwa barang siapa yang yakin dia telah berhadas kemudian dia ragu-ragu apakah telah berwudu atau belum, maka keraguannya ini tidaklah berfungsi sama sekali dan dia tetap wajib untuk berwudu kembali. Hal ini menunjukkan bahwa ragu itu tidak dianggap menurut ulama sebab yang menjadi ukuran adalah sesuatu meyakinkan. Ini merupakan pokok yang sangat agung atau esensial dalam permasalahan fikih. Terus di sini ada contoh penerapan kaidah fikih. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kaidah ini mencakup banyak sekali permasalahan syar'i. Sangat sulit untuk menyebutkan tiap-tiap permasalahan tersebut. Cukup disebutkan sebagiannya saja sebagai contoh untuk memahami penerapan kaidah ini. Yang pertama itu apabila seseorang telah yakin bahwa sebuah pakaian terkena najis akan tetapi dia tidak tahu di bagian mana dari pakaian tersebut yang terkena najis, maka dia harus mencuci pakaian itu seluruhnya. Yang kedua, apabila ada seseorang yang yakin bahwa dia telah berwudu kemudian dia ragu apakah telah batal wudunya atau belum, maka dia tidak perlu berwudu lagi. Yang ketiga, dan begitu pula sebaliknya apabila seseorang yakin bahwa wudunya telah batal akan tetapi dia ragu apakah dia telah berwudu lagi atau belum, maka wajib baginya untuk berwudu lagi. Terus contoh yang terakhir itu, barang siapa yang telah sah nikahnya kemudian dia ragu apakah telah mentalak istrinya atau belum, maka pernikahannya tetap sah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.